Kabar gembira untuk teman-teman yang tidak lulus PPG Prajabatan di gelombang sebelumnya atau di tahun sebelumnya. Sekarang sudah dibuka untuk pendaftaran PPG Prajabatan 2024. Nah, tentunya ketika teman-teman login ke akun SIM PKB PPG Prajab di tahun 2024, ketika kita nggak lulus, di sini sudah muncul ya, yaitu untuk tombol bahwa pendaftaran PPG gelombang 1 tahun 2024 ini sudah dibuka. Di sini sudah ada tombol daftar sekarang. Namun ketika teman-teman mencoba untuk melakukan pendaftaran seperti ini, kemudian kita pilih sebagai peserta, kemudian kita checklist di sini, kemudian kita klik daftar. Namun di sini ada notifikasi bahwa kita gagal untuk melakukan pendaftaran, yang mana di sini ada keterangan silahkan melakukan pendaftaran dari laman portal. Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengatasi notifikasi kita gagal pendaftaran PPG Prajabatan. Silahkan melakukan pendaftaran dari laman portal sampai nanti kita berhasil ya melakukan konfirmasi selamat kata sandi Anda sudah berhasil diubah, maka kita berhasil untuk melakukan pendaftaran, tinggal kita melanjutkan saja. Nah, kira-kira bagaimanakah solusi gagal daftar PPG Prajabatan yang ada notifikasi? Silahkan melakukan pendaftaran dari laman portal. Kemudian untuk langkah-langkah pendaftaran PPG Prajabatan dari awal sampai akhir kira-kira seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kabar gembira untuk teman-teman bahwasanya pendaftaran PPG Prajabatan ini sudah dibuka. Teman-teman perlu mencermati jadwal pelaksanaan seleksinya. Ya, mana untuk pendaftaran seleksi calon mahasiswa ini dibuka mulai dari tanggal 4 April 2024 sampai nanti tanggal 15 Mei tahun 2024. Silahkan manfaatkan waktu pendaftaran yang cukup panjang ini sehingga nanti teman-teman bisa berpotensi untuk lulus ya di tahun ini. Nah, tentunya ketika kita melakukan pendaftaran ini nanti kita bisa melalui dua metode ya. Ya, pada di sini untuk yang pertama, untuk teman-teman yang belum pernah melakukan pendaftaran sebelumnya, kalian bisa berkunjung ke gtkbelajarkemdikbud.go.id. Nah, kemudian kita pilih di PPG Prajabatan ya. Kemudian kalian klik di sini yaitu registrasi atau login. Kemudian di sini kita klik daftar nih. Kita daftar, masukkan alamat email, kemudian kita klik email robot, kemudian kita klik selanjutnya. Itulah cara pertama. Sedangkan cara yang kedua ini tentunya banyak sekali teman-teman yang mengalami, yaitu bagi teman-teman di sini yang sudah pernah melakukan pendaftaran PPG Prajabatan di tahun sebelumnya atau di angkatan sebelumnya, namun kita tidak lulus. Maka teman-teman ketika login ke akun SIM PKB PPG Prajabatan ini akan ada notifikasi seperti ini. Pendaftaran peserta gelombang 1 tahun 2024 sudah dibuka. Kita berkesempatan nih untuk mengikuti program pendidikan profesi guru Prajab. Apakah Anda berminat? Nah, kemudian di sini ada tombol daftar sekarang. Ketika teman-teman di sini klik tombol daftar sekarang, ini kan seharusnya kita sudah mendaftar kan? Ini seharusnya kita tinggal lanjut saja kan? Nah, di sini kita klik daftar sekarang. Kemudian kita pilih sebagai peserta. Kemudian kita klik di sini checklist, jika saya lolos semua tahapan seleksi, saya bersedia mengikuti seluruh kegiatan program PPG Prajabatan. Kemudian ketika teman-teman klik daftar sekarang, maka akan ada tampilan seperti ini, yaitu silahkan melakukan pendaftaran dari laman portal. Padahal di sini ada notifikasi untuk daftar sekarang, namun kita gagal pendaftaran di sini. Kemudian kita di sini diminta untuk melakukan pendaftaran dari laman portal. Nah, kira-kira penyebabnya apa dan solusinya bagaimana? Nah, sobat-sobatnya, untuk teman-teman yang mengalami kendala ini, jadi di sini nanti untuk pendaftaran PPG Prajabatan, entah itu bagi teman-teman pendaftar baru, artinya teman-teman yang belum pernah melakukan pendaftaran PPG Prajabatan di gelombang sebelumnya atau di angkatan sebelumnya, atau mungkin fresh graduate yang penting punya SKL itu nanti bisa daftar. Ini kita bisa membuat akun baru. Nah, kemudian bagi teman-teman yang sudah pernah mendaftar di tahun sebelumnya, yang mana di sini ketika teman-teman masuk ke login ke akun SIM PKB masing-masing, namun kita diminta untuk melakukan pendaftaran dari laman portal, maka teman-teman di sini harus melakukan pendaftaran dengan akun baru, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mengalami kendala seperti ini, silahkan dicermati ya dan diikuti langkah ini. Maka bagi teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran ini, kalian jangan login ke akun SIM PKB yang sudah punya dimiliki, dan di sini kita harus membuat akun baru ya. Nah, jadi teman-teman silahkan di sini untuk solusinya, itulah silahkan teman-teman melakukan pendaftaran melalui portal, yaitu melalui pembuatan akun baru. Silahkan nanti diikuti panduan, akan saya berikan panduan pendaftaran dari awal sampai akhir.
Yang kedua, silakan teman-teman nanti menggunakan alamat email baru ya. Jadi jangan memakai alamat email yang sudah pernah dipakai pada pendaftaran di gelombang sebelumnya. Misalkan di gelombang sebelumnya itu saya memakai email a@gmail.com misalkan. Nah kemudian saya nggak lulus nih, maka teman-teman silahkan membuat akun baru. Nanti menggunakan alamat emailnya tuh jangan memakai alamat yang ini lagi ya. Jadi menggunakan alamat misalkan adalah b@gmail.com. Meskipun nanti untuk data NIK, kemudian di situ nanti untuk nama lengkap, tanggal lahir itu sama, itu nggak masalah. Yang jelas untuk email ini nanti jangan sama ya, karena nanti melakukan verifikasi. Nah kemudian untuk teman-teman yang di sini ada kendala seperti ini, silahkan melalui pendaftaran dari laman portal, ikuti panduan, kemudian gunakan alamat email baru yang belum pernah digunakan untuk pendaftaran PPG Prajabatan. Dan selengkapnya untuk tutorial pendaftaran PPG Prajabatan dari awal, yaitu melalui penggunaan email baru dan juga melalui laman portal, silahkan simak video berikut teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, di sini langkah pertama kita berkunjung dulu ke link pendaftaran PPG Prajabatan 2024. Nah, teman-teman silahkan buka di Google, kemudian di sini diketikkan yaitu gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Oke, seperti ini, gtk.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke portal layanan program GTK Kemdikbudristek. Nah, kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, kita akan melakukan pendaftaran PPG Prajabatan. Teman-teman silahkan pilih kartu yaitu PPG Prajabatan ya. Nah, ini di sini ada portal, kemudian di sini ada halaman login, kemudian di sini ada registrasi akun. Nah, dikarenakan kita masih membuat akun baru ya. Ini kita melakukan pendaftaran, ini kita membuat akun dulu nih. Silahkan klik saja di sini, kita klik register akun login. Oke, kita akan diarahkan menuju ke halaman ini. Nah, di sini kita mendaftar sebagai peserta. Silahkan teman-teman klik di sini ya, daftar sebagai peserta. Kita klik di sini. Kemudian teman-teman silahkan yaitu masukkan ya alamat surel. Alamat surel itu apa? Alamat email pribadi. Nah, di sini teman-teman silahkan sediakan alamat emailnya. Di sini saya sudah membuka email di kotak masuk ya ini. Nah, kita klik saja di sini, yaitu kita copy ya. Ini adalah alamat email, ini kita copy. Nanti kita akan dikirimi email untuk verifikasi di sini. Kemudian kita masukkan alamat emailnya. Oke, setelah itu kita klik saja I am not robot. Setelah itu kita klik selanjutnya. Oke, pendaftaran sudah berhasil. Selanjutnya di sini konfirmasi ya. Selamat, akun PPG Prajab dengan surel ini, emailnya sudah berhasil kami buat. Silahkan cek kotak masuk surel Anda dan ikuti petunjuk berikutnya. Langkah berikutnya teman-teman silahkan buka email tadi. Nah, kita buka email, di sini sudah ada yaitu kotak masuk ya, SIM PKB PPG Prajabatan. Kita klik di sini untuk konfirmasi. Oke, ini adalah link konfirmasi sudah diberikan. Maka di sini terima kasih telah mendaftarkan diri Anda sebagai peserta seleksi program PPG Prajabatan. Untuk melanjutkan proses registrasi, silakan melakukan aktivasi ya dengan menggunakan tautan di bawah ini. Nah, berikutnya kita klik di sini teman-teman. Kita klik di sini. Nah, kita sudah memverifikasi ya melalui email. Nah, berikutnya di sini kita masukkan NIK dan juga masukkan nama lengkap ya. Kemudian kita pilih jenis kelamin kita. Kemudian kita pilih nih tanggal lahir kita. Oke, saya masukkan dulu. Oke, sekarang kita sudah masukkan yang pertama nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Kemudian kita sudah masukkan nama lengkap. Kemudian kita sudah masukkan tanggal lahir. Kemudian kita sudah memilih jenis kelamin. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita klik selanjutnya. Kemudian langkah berikutnya kita membuat kata sandi teman-teman. Kita atur kata sandi. Silahkan atur kata sandi Anda. Gunakan minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf dan angka. Kita buat kata sandi di sini, kemudian nanti kita konfirmasi ke sini ya. Nanti harus sama kata sandi yang dibuat dengan konfirmasi kata sandinya. Untuk memastikan kata sandi teman-teman ini sama atas dan bawah, kalian bisa klik sini ya. Ini klik fitur ini, kalian bisa klik sini nanti untuk menyesuaikan apakah kata sandi sudah sama atau belum antara atas dan juga bawah. Kalau misalkan sudah, maka berikutnya kita klik simpan kata sandi. Oke, dengan demikian kita sudah berhasil ya, sudah berhasil untuk membuat akun PPG Prajabatan. Kalau misalkan kita sudah berhasil membuat akun PPG Prajabatan, maka di sini kita akan ada tampilan konfirmasi seperti ini.
Selamat, kata sandi Anda sudah berhasil kami simpan. Silahkan masuk ke aplikasi PPG Prajab. Terima kasih telah bergabung. Nah, setelah ini kita bisa saja klik di sini masuk ini, teman-teman. Nah, kita klik masuk ini. Oke, kita masukkan surel dan juga password yang tadi sudah kita daftarkan. Kemudian teman-teman klik di sini, klik masuk. Dan kemudian teman-teman setelah kita berhasil login, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Artinya kalau misalkan kita sudah sampai di tahap ini, kita akan sudah berhasil ya. Ini adalah membuat akun. Ini tinggal kita nanti melanjutkan saja untuk pendaftarannya. Nah, di sini sebagai contohnya yaitu seperti ini. Nanti kita akan melewati tahapan-tahapan ini, yaitu tahapan verifikasi peserta PPG. Yang pertama nanti kita kirim berkas, kemudian kita nanti akan melalui verifikasi berkas. Kalau misalkan kita lulus di verifikasi berkas atau lulus seleksi administrasi, maka kita nanti akan melakukan pembayaran. Pembayarannya ini hanya 200.000 saja, yaitu untuk kita ikut seleksi tes substantif saja ya. Nah, sebelum teman-teman di sini mengirim berkas, maka di sini ada 3 hal ya yang perlu kita isi, teman-teman. Ini selamat datang atas nama kita. Ini adalah pendidikan profesi guru PPG Prajabatan 2024. Ini adalah kita masuk di seleksi tahap 1, yang mana untuk langkah-langkah seleksi tahap 1 ini yang perlu kita isikan, yaitu di sini ada daftar riwayat hidup ya, atau DRH atau CV kurikulum vitae. Ini nanti wajib kita isi. Kalau misalkan ada tanda pentung, ini adalah kita wajib isi. Kemudian kalau misalkan di sini kalian bisa cek ya, kalau misalkan di sini ada tanda tanya, ini adalah seperti ini, misalkan diisi. Apabila tidak memiliki, maka nggak wajib diisi. Namun di sini sepertinya nanti wajib diisi, teman-teman, untuk yang di tahun ini ya. Kemudian kita mengisi preferensi lokasi pengabdian. Nah, ini kita maksimalkan saja untuk pengisian DRH, daftar riwayat hidup atau CV, IC, preferensi. Ini nanti kita isi semua lengkap ya. Nah, ini jadi teman-teman untuk mulai mengisinya, ini kalian bisa scroll ke bawah ataukah nanti kalian bisa di sini mulai dari biodata diri, teman-teman. Setelah nanti isian dari 3 ini sudah lengkap, maka di sini nanti untuk tombol kirim berkas ini akan sudah berwarna menyala ya. Nanti kita akan bisa kirim berkasnya. Nah, di sini kalian juga bisa klik di sini untuk mengisi biodata diri. Kalian bisa klik di sini atau nanti kita isi klik di sini ya, biodata diri ini. Setelah mengisi biodata diri, nanti kita isi IC, kemudian preferensi lokasi pengabdian. Coba kita klik di sini ya, yaitu biodata diri atau di sini ini sama saja, teman-teman. Oke, untuk di bagian biodata diri ini nanti kita isikan sesuai dengan data diri kita masing-masing ya. Nah, ini adalah untuk yang nanti akan kita isikan. Ini adalah kita sebagai peserta angkatan 1. Nah, di sini Anda sedang berada di seleksi tahap 1. Ingat teman-teman, nanti kalian punya waktu ini sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 ya, tepatnya pukul 23.59. Nah, di sini kita isikan mulai dari informasi umum, kemudian kita isikan biodata kemahasiswaan, kemudian bidang studi PPG, kemudian pengalaman mengikuti pelatihan, kemudian pengalaman berorganisasi, kemudian pengalaman menjadi sukarelawan, kemudian pengalaman melatih mengembangkan orang lain, kemudian hobi, kemudian nomor kontak darurat, kemudian dokumen penting. Nah, meskipun di sini untuk yang tanda tanya ini adalah kalau misalkan kita nggak isi itu boleh, namun sebaiknya kita isi ya. Masa kita nggak punya pengalaman sama sekali kan? Nah, ini kita isikan untuk biodata diri ini. Kita mulai dari yang pertama adalah informasi umum. Ini silahkan kalian isikan. Ini adalah untuk yang tanda strip ini kan kita belum isi ya, jadi silahkan diisi. Setelah itu nanti di biodata diri, setelah kita mengisi informasi umum, berikutnya kita lanjutkan nih, kita lanjutkan yaitu di bagian kemahasiswaan. Nah, ini kita isi nanti biodata kemahasiswaan. Ini nanti akan dicocokkan dengan data di Peridikti ya. Pastikan teman-teman di sini sudah lulus nih untuk status kelulusan di Peridikti. Meskipun kita belum punya ijazah, ini teman-teman harus sudah lulus ya. Kita klik sini. Silahkan di sini pilih yaitu untuk nanti lulusannya dalam negeri atau luar negeri. Kemudian setelah itu nanti kita mengisi bidang studi PPG di sini. Berikutnya nanti pengalaman, pelatihan dan lain sebagainya. Setelah itu nanti kita mengisi IC ya. Oke, untuk tutorial selengkapnya akan kita sambung pada video berikutnya ya.